Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Santri-santri yang anak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melakukan pertemuan proses belajar mengajar dalam pelajaran tafsir ini lagi karena setelah liburan kita dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Zulhijjah, dan alhamdulillah kita telah melewati segala rangkaian ibadah dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13, karena kata Nabi SAW, sebaik-baik hari untuk beramal soleh adalah di bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada mungkin di antara antum ada yang bersedekah, ada yang melakukan puasa, ada yang melakukan banyak baca Al-Quran. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9, yaitu sampai tanggal 9 puasa Arafah. Setelah itu tanggal 10 Dzulhijjah kita berkurban atau melakukan hari raya Idul Adha, memotong kambing dan sholat Id. Setelah itu dari tanggal 11 sampai tanggal 13 kita bertakbir di hari-hari tasyrik, dan juga kata Nabi SAW, ayyam aklun wa syurbun. Jadi harinya di mana kita makan dan minum, maksudnya adalah hari-hari kita berpesta di hari tasyrik 11 sampai 13. Semoga ana berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ana secara pribadi dan antum semua diterima seluruh amalan kita di bulan Zulhijjah ini, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan amalan-amalan kita menjadi pemberat timbangan kita ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hujah kita untuk bisa memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah melakukan pertemuan kembali. Mungkin ini adalah pertemuan yang kedua atau ketiga, wallahu a'lam. Di pertemuan keberapa, yang jelas di pertemuan pertama atau di pertemuan sebelumnya ana sudah menjelaskan secara global tentang ilmu tafsir dan apa yang akan kita pelajari dalam pelajaran ilmu tafsir di kelas 11 ya. Yang jelas muqarrarnya adalah surat apa? Surat Ibrahim. Ana juga sudah menjelaskan sedikit ta'arif atau pengertian atau pembukaan tentang surat Ibrahim di pertemuan sebelumnya. Dan insyaallah kita di hari ini kita akan masuk ke dalam surat atau ayat pertama surat Ibrahim ya. Sebelumnya ana bacakan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya, ayat pertama mungkin antum bisa baca sebelum ana jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ulangi, alif lam ra. Apa itu alif lam ra? Kata ulama tafsir berfokus pada kalimat pertama dalam ayat pertama, yaitu alif lam ra. Jadi ada 3 ayat, yang pertama alif, yang kedua lam, yang ketiga ra. Ya, apakah ini? Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Tafsir Quranul Azim, ini disebut namanya huruf al-muqatta'ah. Apa itu huruf al-muqatta'ah? Diambil dari kata bahasa Arab al-qat'u, atau terpotong atau terbagi. Ya, jadi al-muqatta'ah adalah potongan-potongan huruf atau huruf yang terbagi-bagi. Jadi alif lam ra ya. Kata Imam Ibnu Katsir, ada 2 pendapat besar di antara para ulama. Yang pertama, huruf muqatta'ah ini atau seperti alif lam ra, kaf ha ya ain shad, setelah itu yasin, setelah itu nun dan lain sebagainya. Pokoknya huruf-huruf muqatta'ah ini adalah, kata Ibnu Katsir, ada 2 pendapat besar di antara para ulama. Yang pertama adalah pendapat bahwa huruf al-muqatta'ah ini
tidak memiliki tafsir, tidak memiliki makna. Yang mengetahui makna dan tafsirnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menukilkan pendapatnya dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali, dan sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Mas'ud. Dan yang kedua, pendapat kedua adalah bahwa huruf muqatta'ah itu memiliki arti. Ya, ada yang mengatakan bahwa huruf muqatta'ah itu nama lain dari nama-nama Al-Quran. Dan yang kedua adalah huruf muqatta'ah itu adalah nama-nama Allah. Akan tetapi Imam Ibnu Katsir rahimahullah merajihkan atau membenarkan, mengambil pendapat, condong ke pendapat yang pertama, yaitu tafsirannya yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kayak yang kita pelajari di surat Ibrahim ini adalah alif lam ra. Kata Imam Ibnu Katsir, tafsirnya tidak ada. Yang mengetahui tafsir dan artinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ana ulangi sekali lagi, seperti alif lam ra, kaf ha ya ain shad, yasin, nun dan lain sebagainya, itu namanya apa? Huruf al-muqatta'ah. Insyaallah ya. Jika antum tidak paham, antum bisa langsung bertanya. Dan ingatkan sekali lagi, sebelum mulai pelajaran, ana harapkan antum sudah menyiapkan segala alat tulis seperti pulpen, pensil, buku tulis, atau tambahannya lagi adalah Al-Quran, untuk antum bisa melihat Al-Quran dan ayat mana dan kalimat mana yang ana terjemahkan. Ya. Setelah itu Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang apa hikmah dari huruf al-muqatta'ah. Jadi hikmah Allah menurunkan huruf al-muqatta'ah dalam Quran itu apa? Yang pertama, menjadikan huruf al-muqatta'ah ini awal atau nama-nama surat, nama-nama lain dari Al-Quran. Jadi alif lam ra itu salah satu nama Al-Quran. Dan ini kata Imam Ibnu Katsir menjadi pendapat yang lemah, menjadi pendapat yang tidak diambil oleh Imam Ibnu Katsir. Dan yang kedua, hikmahnya adalah apa? Hikmahnya adalah keunikan dalam Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena pada zaman turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy itu menuduh Nabi Muhammad SAW adalah seorang penyair, seorang pendusta. Ya, makanya ketika diturunkan Al-Quran dengan huruf-huruf al-muqatta'ah ini, orang-orang Quraisy tidak pernah mendengar syair atau puisi-puisi dalam berbentuk bahasa Arab yang seperti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Unik. Nah, makanya kata Imam Ibnu Katsir adalah faedahnya atau hikmahnya adalah huruf muqatta'ah ini adalah mukjizat Al-Quran. Jadi tidak ada perkataan atau puisi kecuali mukjizat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena pada zaman dahulu, zaman jahiliyah, orang-orang itu sangat suka dengan syair. Makanya ketika diturunkan Al-Quran dengan huruf muqatta'ah, ini menjadi bukti bahwa Al-Quran bukanlah puisi atau buatan Muhammad SAW, akan tetapi adalah wahyu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah agar kaum jahiliyah atau kaum Quraisy itu mau membaca Al-Quran. Kenapa mau membaca Al-Quran? Sudah Anda jelaskan di poin yang kedua adalah bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah sangat suka dengan syair-syair. Ketika ada huruf muqatta'ah turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Al-Quran, makanya menjadi suatu hal yang unik yang tidak pernah ada atau tidak pernah didengar oleh orang-orang Quraisy sebelumnya atau orang-orang jahiliyah sebelumnya. Seperti kaf ha ya ain shad, mereka mungkin gharib atau jarang mendengar huruf muqatta'ah, makanya mereka penasaran dan akhirnya mereka mau membaca Al-Quran, dan disitulah titik di mana mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi 3 poin hikmah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang dinukilkan dari kitab-kitab para mufassirin yang lain. Yang pertama adalah bahwa huruf muqatta'ah adalah menjadi nama lain dari Al-Quran. Nah, ini yang
Ibnu Katsir tidak ambil pendapatnya dan bagi beliau adalah pendapat yang lemah. Dan yang kedua hikmahnya adalah sebuah pembeda dan menjadikan Quran itu adalah sebuah mukjizat dan wahyu yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, huruf muqatta'ah adalah huruf yang huruf-huruf atau ayat-ayat yang membuat orang-orang Quraisy atau orang-orang jahiliyah penasaran dan akhirnya mau membaca dan memahami isi dari Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah ya, anak selalu ucapkan nggak kerasa waktu kita sudah mencapai hampir 11 menit, padahal anak baru menjelaskan ayat atau huruf al-muqatta'ah satu ayat full saja belum ya. Insya Allah tidak apa-apa, yang jelas anak sudah berusaha sebaik dan secepat mungkin anak menjelaskan sedetail mungkin. Insya Allah besok, di hari esok kita, di pertemuan besok anak akan menjelaskan ayat selanjutnya, ayat ke-1 dari setelah kalimat alif lam ra. Setelah itu ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 secara singkat dan detail insya Allah. Berarti di pertemuan ini kita sudah mengambil pelajaran apa itu huruf al-muqatta'ah. Jadi anak berharap ketika pertemuan besok semuanya sudah menyiapkan alat tulis, karena anak sedikit mempercepat penjelasan anak dan mengartikan penjelasan dari tafsir atau Quran dengan cepat. Ya, sebelum anak tutup pertemuan ini, mari kita baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.